Salam damai sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua beberapa hari ini, bahkan dalam beberapa minggu ini, kita mendengar sebuah lagu yang terus dikumandangkan. Kulihat Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati. Iya, ini merupakan sebuah ungkapan jeritan duka yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Dalam beberapa hari ini kita sedang berada dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Kita berada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan masa depan bangsa ini. Sudah itu semua terjadi oleh karena sekarang ini terjadi demo besar-besaran hampir di seluruh pelosok tanah air. Sebuah demo seruan jeritan dari rakyat Indonesia yang meminta keadilan, yang minta diselesaikannya akan situasi dan kondisi yang sedang tidak baik di dalam pemerintahan ini. Sudah kita memahami dengan sungguh kekecewaan dan kemarahan dari rakyat karena sistem penyelenggaraan negara yang tidak memihak pada rakyat. Ketidakpekaan para pejabat dan wakil rakyat terhadap kesulitan-kesulitan rakyat, serta merajalelanya korupsi di pemerintahan yang hampir menyentuh seluruh lapisan. Dan inilah semua yang menjadi alasan begitu banyak demo yang terjadi di negara kita. Nah, saudara, saya percaya kita semua sebagai orang percaya sudah berdoa memohon belas kasih dan keamanan atas bangsa Indonesia ini. Tetapi barangkali ada hal yang lupa kita akui dan kita naikkan di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Ketika bangsanya sedang berada dalam kondisi tidak baik, tembok Yerusalem hancur, terbongkar dan terbakar. Nehemia datang kepada Allah, mengakui Allah sebagai Allah yang berdaulat dan berkuasa atas bangsanya. Namun dia juga mengucapkan sebuah doa yang jujur di hadapan Tuhan, yang saya akan bacakan di dalam Nehemia pasal 1 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mentaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa. Nah, saudara, mungkin selama ini kita sudah berdoa meminta Tuhan menjaga bangsa ini. Tetapi apakah kita seperti Nehemia, berani mengakui segala dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsanya? Nehemia mengakui bahwa bangsanya layak dihukum. Dia tidak memohon kepada Allah karena merasa diperlakukan tidak adil. Dia memohon kepada Allah karena meminta belas kasihan Allah untuk mengampuni bangsanya yang sebenarnya tidak layak diampuni. Surah sebuah pengakuan dosa di hadapan Allah yang begitu relate dengan kondisi bangsa kita. Oleh karena apa, saudara, saya percaya ketika semua ini terjadi karena Tuhan sudah begitu murka, muak melihat ketidakadilan, dosa yang terus merajalela atas bangsa ini. Dan tentu kita juga ikut andil di dalamnya. Sebagai orang Kristen, barangkali kita belum hidup sepenuhnya bertanggung jawab mengaplikasikan kebenaran ini sebagai warga negara Indonesia, atau kita melihat ketidakadilan, ketidakbenaran diselewengkan, namun kita berdiam diri terus. Saudara, Nehemia tidak hanya mengatakan bahwa bangsanya telah berdosa, dia juga mengakui bahwa dia sendiri dan kaum keluarganya telah berdosa kepada Allah dan layak dihukum. Berdoa meminta ampun untuk kesalahan sendiri itu biasa, tapi berdoa agar Tuhan mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh suatu bangsa, termasuk kesalahan nenek moyangnya, itu baru luar biasa. Nah, saudara, bagaimana dengan doa kita? Adakah kita hanya pandai berucap, memohon terus doa yang baik-baik bagi bangsa ini? Itu tidak salah. Tetapi adakah kita juga berani jujur bahwa bangsa kita butuh pengampunan dari Tuhan? Pemerintahan kita butuh keadilan dari Tuhan. Dan diri kita pun harus jujur berani minta ampun dari Tuhan. Karena barangkali sebagai warga negara Indonesia, kita belum menjadi warga negara yang baik. Kiranya doa Nehemia ini juga menjadi spirit doa kita di tengah kondisi bangsa kita yang sedang tidak baik-baik ini. Tuhan Yesus menjaga saudara
dan memberkati saudara dimanapun berada. Amin.